sementara nanti Dewan Pers itu urusan dia beda sesuai pasal 15 dan ayat 1 dan ayat 2 poin A sampai poin E. Poin G itu udah jelas itu. Tidak ada sih satu kalimat pun menyangkut sertifikasi profesi. Jadi kalau dikaitkan tadi dengan putusan MK tadi, justru saya pikir tidak ada dasar yang kuat. Kalau memang mau itu yang mau dikutip gitu, ada putusan mengatakan itu. Saya juga belum baca secara spesifik ya. Mana kalimat yang mengatakan bahwa MK mengatakan bahwa Dewan Pers itu punya hak dan wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi. Sertifikasi apa sekarang kan gitu. Kita ini konteksnya adalah sertifikasi kompetensi. Itu hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah melalui BNSP. Di luar itu bukan sertifikasi kompetensi. Kalau mau diklaim-klaim sertifikasi kompetensi di luar itu ya terserah. Negara, pemerintah, lembaga negara seluruh Indonesia harus paham itu. Jangan menjadi penentang peraturan perundang-undangan yang resmi gitu loh. Nah, itu yang mau saya maksud. Baik, di sini Pak, kami juga memiliki data itu dilansir dari portal media online suarajatimpost.com bahwa Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Dewan Pers, Paulus Tri Agus Kristanto mengatakan SKW dari LSP itu bukan produk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Itu kemudian Paulus Tri Agung mengatakan juga disebut harus taat kode etik jurnalistik. Tetapi dalam skema LSP itu tak ada materi mengenai kode etik jurnalistik, kata Paulus. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Dan mungkin nggak sih Pak dalam sertifikasi kompetensi wartawan itu tidak ada dimuat materi kode etik jurnalistik? Bahkan ini kan BNSP sekelas negara ini Pak, kan gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus ya. Itu sebenarnya benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Maka sebelum pertanyaan ini muncul tadi kan sudah saya uraikan, tidak ada benturan undang-undang pers dengan PP nomor 10 tahun 2018. Tidak ada konflik antara peraturan perundang-undangan ini, tidak ada sama sekali. Cuma dibentur-benturkan. Mereka punya kewenangan masing-masing dan jalurnya beda. Kalau jalurnya BNSP, dia hanya melakukan uji kompetensi terkait dengan program sertifikasi supaya dia memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh negara dan kemudian masuk kepada ranah kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan masuk kepada ranah sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu yang menjadi target dari BNSP. Kalau tadi bahasanya Paulus mengatakan seperti itu sudah benar, karena memang kode etik bukanlah ranah daripada BNSP. Karena BNSP namanya saja sudah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi dia fokusnya kepada sertifikasi profesi. Tidak lari dia kepada yang lain. Apalagi ranahnya kepada kode etik jurnalistik. Itu ada di ranah Dewan Pers. Namanya saja sudah Dewan ya. Dewan Pers itu adalah dalam rangka tugas pengawasan. Peran dia kan mengawasi ya. Mengawasi, memastikan seluruh aturan-aturan pers itu berjalan secara baik dan benar profesional. Dia bertanggung jawab untuk itu. Dan kemudian dia mengembangkan jangan sampai ada wartawan atau media yang dipersulit atau dihalangi di dalam peranannya di masyarakat di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada wartawan yang terjadi mengalami kekerasan, kriminalisasi. Jangan sampai ada perusahaan pers yang diembargo, yang beredel dan lain sebagainya. Ini tugas Dewan Pers. Nah, soal kualitas wartawan meningkatkan pada poin F tadi itu adalah bentuknya dalam skema-skema lain tertentu yang bukan sertifikasi. Bisa saya bilang tadi ya, bisa pelatihan, bisa mungkin sekolah jurnalistik, atau apalagi yang terkait dengan, atau mungkin sekolah-sekolah kode etik juga. Bagaimana menjadikan seluruh wartawan nasional ini ya memahami betul-betul dan paham betul-betul kode etik jurnalistik di dalam profesi itu sebagai wartawan. Itu bisa saja dia lakukan karena sesuai dengan poin F tadi di dalam pasal 15. Tidak ada yang salah. Tapi ketika dia mengatakan bahwa mereka berhak mengatakan atau berwenang mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, itu akan menjadi salah dan keliru, sesat di dalam menjabarkan Undang-Undang Pers pasal 15 tadi. Baik, artinya isu yang beredar di masyarakat saat ini bahwa hanya Dewan Pers yang legal melaksanakan UKW dan di luar itu ilegal berdasarkan putusan MK, berarti itu sesat ya Pak Ferry ya? Jadi gini, enggak, tunggu dulu hati-hati. Jadi itu belum tentu sesat. Karena kan yang dikatakan hanya Dewan Pers yang berhak berwenang melakukan UKW, program UKW, itu benar. Karena UKW itu memang produknya Dewan Pers. Oh iya. Uji kompetensi wartawan.
Baik. Kalau BNSP tidak pernah mengeluarkan UKW, dia melakukan sertifikasi kompetensi wartawan, disingkat dengan SKW. Nah, pertanyaannya begini, apa bedanya UKW dengan SKW? Kan gitu. Ya. Itu yang harus dijawab. Itu yang belum kita temukan di tulisan dan artikel-artikel yang sedang beredar. Ya. Nah, sekarang saya sampaikan, UKW itu sebenarnya adalah sebutan dari sebuah proses pendidikan atau proses pengujian dari kemampuan seorang jurnalis atau wartawan. Itu adalah sebutan untuk proses penyelenggaraan ujiannya. Itu proses, itu sebutan untuk penyelenggaraan ujiannya. Nah, akhir atau puncak atau klimaks daripada proses pengujian itu yang disebut uji kompetensi itu adalah munculnya sertifikasi kompetensi wartawan.